Di balik kaca showroom yang mengkilap, deretan mobil-mobil mewah berjajar dengan rapi, masing-masing bersinar di bawah lampu sorot. Showroom itu bernama Prima Auto Gallery, salah satu showroom mobil mewah terkemuka di kota. Dari luar, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa showroom ini dimiliki oleh seorang pria sukses, sebab kebanyakan bisnis otomotif memang dikuasai oleh kaum lelaki. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah seorang wanita, Lita, sosok yang jarang menampilkan dirinya di depan publik. Lita, seorang wanita berusia 30 tahun, memiliki wajah lembut namun tegas. Rambut panjang hitamnya selalu disanggul sederhana, dan dia lebih sering mengenakan pakaian formal tanpa banyak aksesori mencolok. Dari cara bicaranya yang tenang dan tatapan matanya yang tajam, orang bisa menebak bahwa dia bukan wanita biasa. Namun, jika ada yang mengenalnya lebih jauh, mereka akan terkejut mengetahui bahwa di balik sosoknya yang elegan dan sukses, hidupnya tidak seindah yang terlihat. Lita bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang mekanik sederhana, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang pintar mengelola keuangan. Sejak kecil, Lita sudah terbiasa dengan dunia otomotif. Dia sering melihat ayahnya bekerja di bengkel kecil mereka, memperbaiki mobil dengan penuh ketekunan. Kadang-kadang, dia duduk di pojok bengkel, mengamati ayahnya membongkar mesin, memperbaiki kabel-kabel yang kusut, atau sekadar mengganti oli. Namun, hidup keluarga mereka tidak selalu mulus. Saat Lita berusia 15 tahun, ayahnya mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya lumpuh. Sejak saat itu, ibunya harus bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lita, yang saat itu masih remaja, juga berusaha membantu sebisanya, menjadi tutor bagi anak-anak tetangga, bahkan bekerja paruh waktu di toko kecil. Meski hidup penuh kesulitan, Lita tidak menyerah. Dia tetap belajar dengan tekun, bermimpi suatu hari bisa sukses dan mengubah nasib keluarganya. Setelah lulus SMA, dia mendapat beasiswa di salah satu universitas ternama, mengambil jurusan manajemen bisnis. Selama kuliah, dia bekerja keras, mengambil pekerjaan sampingan untuk membiayai hidupnya sendiri. Saat masih menjadi mahasiswa tingkat akhir, dia bertemu dengan Raka, pria yang kelak menjadi suaminya. Raka adalah pria yang terlihat karismatik di awal pertemuan mereka. Dia bekerja di sebuah perusahaan otomotif dan sering mengunjungi kampus Lita sebagai pembicara tamu di seminar bisnis. Saat itu, Lita sangat mengagumi Raka. Dia adalah sosok pria yang tampaknya penuh ambisi, memiliki jaringan luas, dan seolah-olah memahami dunia bisnis dengan baik. Mereka mulai sering berkomunikasi, lalu menjalin hubungan. Raka sangat romantis pada awalnya, selalu memberikan perhatian kecil yang membuat hati Lita meleleh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menikah setelah Lita lulus kuliah dan mulai merintis bisnisnya sendiri. Namun, setelah menikah, Lita mulai menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang benar-benar memiliki ambisi seperti yang dikiranya. Meski Raka bekerja di dunia otomotif, dia bukan orang yang tekun atau memiliki semangat kerja yang tinggi. Raka lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, bersantai di kafe mahal, dan menikmati hidup tanpa memikirkan masa depan. Awalnya, Lita tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir, mungkin setelah menikah, Raka akan berubah. Tapi waktu berlalu, dan yang terjadi justru sebaliknya. Perjuangan membangun bisnis sendiri. Saat Lita mulai merintis showroom mobilnya, dia menggunakan uang tabungan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Ditambah dengan pinjaman bank dan sedikit bantuan dari ibunya, Lita akhirnya bisa membuka showroom kecil di pinggiran kota. Pada saat itu, Raka tidak terlalu peduli dengan bisnis Lita. Dia lebih suka bekerja di kantornya yang nyaman dan mendapatkan gaji tetap tanpa harus mengambil risiko seperti Lita. Tapi begitu bisnis Lita mulai berkembang, sikap Raka perlahan berubah. Ketika showroom mulai dikenal dan pelanggan berdatangan,
Raka tiba-tiba menjadi lebih sering datang ke showroom, memperkenalkan dirinya sebagai pemilik di hadapan klien. Lita awalnya tidak keberatan. Dia berpikir, mungkin ini cara Raka untuk merasa bangga terhadap bisnis istrinya. Namun, lama-kelamaan, Lita mulai merasa ada yang tidak beres. Raka mulai membawa teman-temannya ke showroom, memamerkan mobil-mobil yang dijual seolah-olah itu adalah miliknya. Dia bahkan mulai membawa wanita-wanita yang mencurigakan, mengatakan bahwa dialah yang menjalankan bisnis tersebut. Lita hanya bisa menahan diri. Baginya, selama bisnisnya tetap berjalan dan showroom berkembang, tidak masalah jika orang mengira Raka adalah pemiliknya. Yang penting, dia tahu siapa yang sebenarnya bekerja keras di balik semua ini. Namun, ada satu hal yang tidak pernah Lita sangka. Suatu hari, salah satu wanita yang sering dibawa Raka ke showroom akan menjadi masalah terbesar dalam hidupnya. Dan itulah awal dari konflik yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di sekitar showroom terasa sejuk. Matahari baru saja naik, sinarnya menerobos kaca-kaca besar yang mengelilingi ruangan, memantulkan kilauan indah dari mobil-mobil yang berjajar rapi. Prima Auto Gallery selalu tampak bersih dan elegan, mencerminkan standar tinggi yang selalu dijaga oleh Lita. Lita tiba di showroom lebih awal dari biasanya. Mengenakan kemeja putih dan celana bahan berwarna krem, ia melangkah masuk dengan tenang, menyapa beberapa pegawainya yang sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum showroom resmi dibuka. "Pagi, Bu Lita," sapa Doni, salah satu manajer showroom yang sudah bekerja dengannya sejak awal. "Pagi, Don," jawab Lita, tersenyum. "Bagaimana stok unit yang baru datang kemarin? Sudah dicek semua?" Doni mengangguk. "Sudah, Bu. Semua unit aman. Tadi malam saya pastikan semuanya sesuai dengan daftar pengiriman. Beberapa pelanggan sudah ada yang menanyakan model terbaru. Jadi mungkin hari ini akan ada beberapa yang datang melihat-lihat." Lita mengangguk puas. "Bagus. Pastikan kita tetap memberikan pelayanan terbaik. Jika ada yang butuh perhatian khusus, langsung kabari saya." Setelah berbincang sebentar, Lita berjalan menuju ruangannya, sebuah kantor kaca yang terletak di lantai atas showroom. Dari tempat itu, ia bisa melihat langsung seluruh lantai utama, memperhatikan aktivitas yang berlangsung setiap hari. Bagi Lita, bekerja di showroom adalah bagian dari kehidupannya. Dia menikmati setiap prosesnya, mulai dari memeriksa laporan keuangan, mengawasi interaksi antara pegawai dan pelanggan, hingga sesekali turun langsung untuk melayani klien penting. Di meja kerjanya, Lita membuka laptop dan mulai mengecek email. Salah satu email menarik perhatiannya. Sebuah undangan dari Asosiasi Pengusaha Otomotif yang mengadakan pertemuan eksklusif untuk membahas tren bisnis otomotif tahun ini. Lita tersenyum kecil. Sejujurnya, dia jarang menghadiri acara-acara semacam itu. Bukan karena tidak tertarik, tetapi karena ia lebih suka bekerja di balik layar, fokus pada bisnisnya tanpa terlalu banyak tampil di depan publik. Namun, kali ini, dia mempertimbangkan untuk datang. Sebelum ia sempat membalas email itu, pintu ruangannya diketuk. "Masuk," katanya. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk dengan membawa secangkir kopi. "Bu, ini kopinya," kata Bu Ratih, asisten pribadinya yang sudah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. "Terima kasih, Bu Ratih," ucap Lita sambil menerima cangkir itu. Aroma kopi hitam yang kuat langsung menguar, membuatnya merasa lebih segar. Bu Ratih tersenyum. "Hari ini kelihatannya showroom akan ramai. Beberapa pelanggan sudah menghubungi saya pagi-pagi tadi. Ada yang mau test drive." Lita mengangguk. "Syukurlah. Semakin banyak yang datang, semakin bagus. Semoga hari ini berjalan lancar." Bu Ratih mengangguk, lalu keluar dari ruangan. Lita menyesap kopinya pelan, menikmati kehangatannya. Di luar, aktivitas showroom mulai meningkat. Para pegawai terlihat sibuk. Ada yang berbicara dengan pelanggan,
ada yang sedang membersihkan mobil, dan ada pula yang menyiapkan dokumen transaksi. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaannya, Lita memutuskan untuk turun ke lantai utama. Dia senang sesekali berbincang langsung dengan para pegawainya, menanyakan apakah ada kendala atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam operasional sehari-hari. Saat dia sedang mengecek salah satu unit mobil terbaru yang baru datang, seseorang mendekatinya. "Bu Lita, maaf mengganggu. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda," kata Doni. Lita menoleh. "Siapa?" "Seorang pria bernama Pak Johan. Katanya dia tertarik dengan salah satu unit SUV premium yang kita punya." Lita mengangguk. "Baik, saya akan menemuinya." Dia berjalan ke ruang tamu showroom, di mana seorang pria berusia sekitar 50-an duduk dengan santai, mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Dari cara duduknya yang percaya diri, terlihat bahwa dia adalah seseorang yang terbiasa dengan dunia bisnis. "Selamat pagi, Pak Johan. Saya Lita, pemilik showroom ini," katanya sambil mengulurkan tangan. Pak Johan terlihat sedikit terkejut. "Oh, ternyata pemiliknya seorang wanita muda. Sungguh mengesankan." Lita tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. "Terima kasih, Pak. Saya dengar Anda tertarik dengan salah satu unit SUV premium kami." Pak Johan mengangguk. "Benar. Saya sedang mencari mobil baru untuk istri saya. Saya dengar showroom ini memiliki reputasi yang sangat baik, jadi saya ingin melihat langsung." Lita kemudian mengajak Pak Johan berkeliling, menjelaskan spesifikasi mobil dengan detail. Pembicaraan mereka berlangsung lancar, dan di akhir pertemuan, Pak Johan terlihat cukup tertarik untuk melakukan pembelian. "Saya akan membawa istri saya besok untuk melihat langsung," katanya. "Kami dengan senang hati menyambut Anda kembali, Pak," jawab Lita ramah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di showroom, Lita pulang ke rumah lebih awal. Rumahnya terletak di kawasan perumahan elit, tidak jauh dari showroom. Begitu sampai di rumah, dia melepaskan sepatu dan mengganti pakaian dengan pakaian santai. Dia berjalan ke dapur dan melihat asisten rumah tangganya, Mbak Siti, sedang menyiapkan makan malam. "Mbak Siti, hari ini masak apa?" tanyanya sambil tersenyum. "Mbak Lita mau tahu? Ada sup ayam dan tumis sayur," jawab Mbak Siti. Lita tersenyum. "Kelihatannya enak. Saya makan di meja nanti, ya." Dia kemudian duduk di sofa ruang tamu, mengambil ponselnya dan mengecek pesan. Ada satu pesan dari Raka. "Hari ini aku ada meeting, mungkin pulang agak malam. Jangan tunggu aku untuk makan." Lita menatap pesan itu sebentar, lalu menghela napas pelan. Sudah biasa. Raka memang sering pulang malam dengan alasan pekerjaan. Dia tidak ingin berpikir terlalu banyak. Sebagai istri, dia hanya berharap suaminya benar-benar bekerja keras seperti yang selalu dikatakannya. Saat malam semakin larut, Lita menikmati makan malamnya sendiri. Dia tidak merasa kesepian. Dia sudah terbiasa dengan rutinitas seperti ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa sesuatu sedang berubah, perlahan namun pasti. Dan ia tidak tahu, apakah perubahan itu akan membawanya ke arah yang lebih baik, atau justru lebih buruk. Malam itu, hujan turun dengan tenang. Butirannya mengetuk jendela rumah Lita dengan ritme yang menenangkan. Suasana rumahnya begitu sunyi, hanya terdengar suara detik jam yang menggema di ruang tamu. Lita duduk di sofanya, sebuah buku terbuka di pangkuannya, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sejak pesan singkat dari Raka tadi sore, ia sudah menduga bahwa suaminya akan pulang larut seperti biasanya. Matanya melirik jam dinding, pukul 10 malam. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Bayangan kenangan mulai bermunculan di benaknya,
membawanya kembali ke masa-masa awal pernikahannya dengan Raka. Dulu, rumah ini selalu terasa hangat. Ada suara tawa, obrolan ringan, bahkan perdebatan kecil yang membuat segalanya terasa nyata. Namun kini, kehangatan itu perlahan memudar. Lita tidak tahu kapan tepatnya hal itu mulai terjadi. Apakah sejak Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya? Ataukah sejak dirinya sendiri terlalu larut dalam bisnis showroom? Yang jelas, ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Pukul 11 malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Lita menoleh, menunggu pintu terbuka. Tak lama kemudian, Raka masuk dengan jas hujan yang basah. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tampak lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat, melepaskan jas hujan dan menggantungnya di dekat pintu. Lita menggeleng. "Aku menunggumu." Raka tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa hambar. "Maaf, meeting tadi cukup lama. Aku langsung pulang." Lita tidak langsung menjawab. Matanya mengamati wajah suaminya, mencoba mencari sesuatu di balik sorot matanya. "Kamu sudah makan?" tanyanya akhirnya. Raka mengangguk sambil berjalan ke sofa. "Sudah. Tadi makan di kantor." Hening sejenak. Lita menatap suaminya yang tampak sibuk membuka ponsel. Jemarinya mengetik sesuatu dengan cepat. Dulu, setiap kali Raka pulang, mereka akan berbincang sebentar, menceritakan hari masing-masing, bahkan sesederhana bertanya, "Bagaimana harimu?" Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. "Kamu capek?" tanya Lita pelan. Raka mengangkat wajahnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, aku mandi dulu, ya." Lita hanya mengangguk, lalu melihat suaminya berjalan ke kamar mandi tanpa menoleh lagi. Saat suara air mengalir dari dalam kamar mandi, Lita menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya, setidaknya untuk malam ini. Keesokan paginya, Raka sudah berangkat lebih dulu saat Lita bangun. Di meja makan, hanya ada secangkir kopi yang belum disentuh dan sebuah catatan kecil. "Ada rapat pagi ini. Sampai malam, jangan tunggu aku." Lita menatap tulisan itu sejenak, lalu tersenyum miris. Dulu, mereka selalu sarapan bersama, bahkan jika hanya sebentar. Tapi kini, rutinitas itu perlahan menghilang, digantikan oleh catatan singkat seperti ini. Tanpa banyak berpikir, Lita bersiap untuk ke showroom. Pekerjaan selalu menjadi pelariannya dari segala kekosongan yang ia rasakan di rumah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini normal? Ataukah ia hanya mencoba mengabaikan sesuatu yang sebenarnya sudah jelas di depan matanya? Siang itu, showroom lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan datang untuk melihat mobil, beberapa lainnya sedang dalam proses negosiasi. Lita sendiri sedang duduk di ruangannya, menyelesaikan laporan keuangan bulan ini, ketika Doni mengetuk pintunya. "Bu, ada tamu yang ingin bertemu," katanya. Lita mengangkat wajah. "Siapa?" Doni tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Bu Dinda." Mendengar nama itu, alis Lita mengernyit. "Dinda? Sejak kapan Dinda datang ke showroomnya?" Dinda adalah teman lama Raka, seorang wanita yang dulu cukup dekat dengan suaminya. Tetapi setelah pernikahan mereka, hubungan itu perlahan merenggang. Tanpa banyak tanya, Lita bangkit dari kursinya dan berjalan keluar. Di ruang tamu showroom, seorang wanita dengan gaun merah muda duduk dengan anggun. Rambutnya panjang bergelombang, wajahnya bersih dan rapi dengan riasan tipis yang elegan. Dinda tersenyum ketika melihat Lita. "Hai, Lita. Lama tidak bertemu." Lita membalas senyum itu, meski ada rasa tidak nyaman yang menggelitik hatinya. "Dinda." "Iya, sudah lama sekali. Apa kabar?" "Baik," jawab Dinda,
masih dengan senyum yang sama. Aku kebetulan lewat dan ingat kalau showroom ini milikmu. Jadi, aku mampir. Lita mengangguk pelan. Oh, begitu. Kamu mau lihat-lihat mobil? Dinda tertawa kecil. Sebenarnya tidak juga. Aku hanya ingin mengobrol. Lita menarik napas dalam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dikatakan Dinda, tetapi wanita itu tampak menahan diri. Kita bisa bicara di ruanganku, kata Lita akhirnya. Setelah mereka duduk berdua di dalam kantor, suasana sedikit lebih tenang. Dinda mengaduk kopinya pelan sebelum akhirnya berbicara. Lita, aku harap kamu tidak salah paham, tapi aku sering bertemu dengan Raka belakangan ini. Lita menatapnya tanpa ekspresi. Dinda melanjutkan, aku tidak tahu apakah dia pernah cerita padamu, tapi dia sering menghadiri acara bisnis yang sama denganku. Beberapa kali kami sempat makan malam bersama, tentu saja dengan teman-teman lain juga. Lita tetap diam, membiarkan Dinda berbicara. Aku hanya ingin memastikan, semuanya baik-baik saja antara kalian. Lita tersenyum tipis. Kenapa kamu bertanya begitu? Dinda menghela napas. Karena aku melihat sesuatu di mata Raka, sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Lita mengernyit. Maksudmu? Dinda ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, kehampaan. Kata itu menggantung di udara. Lita menatap wanita di depannya, mencoba mencari tahu apakah ini hanya permainan kata atau ada makna lebih dalam. Aku tidak bermaksud ikut campur, lanjut Dinda, tapi sebagai teman lama, aku merasa perlu mengatakan ini. Raka terlihat berbeda. Dia masih tampak sukses dan percaya diri seperti biasa, tapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Lita menghela napas pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini pertanda bahwa pernikahannya benar-benar sedang dalam masalah? Atau apakah Dinda hanya mencoba memberinya peringatan sebelum semuanya terlambat? Setelah Dinda pergi, Lita kembali ke pekerjaannya. Namun, pikirannya terus terganggu oleh percakapan tadi. Malam harinya, Raka pulang larut seperti biasa. Lita hanya menatapnya dari kejauhan, tidak lagi menanyakan apapun. Karena kini, ia mulai menyadari bahwa terkadang, jawaban yang tidak diucapkan lebih menyakitkan daripada kata-kata yang diungkapkan. Dan ia takut, bahwa semakin lama ia diam, semakin besar jarak yang akan terbentuk di antara mereka. Jarak yang mungkin tidak bisa lagi dijembatani. Malam itu, Lita duduk termenung di balkon kamar. Angin malam yang berembus pelan menerpa wajahnya, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, tetapi matanya kosong, tak benar-benar melihat keindahan di hadapannya. Pikirannya penuh dengan tanda tanya, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Raka akhir-akhir ini berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti embun yang menghilang saat matahari mulai meninggi. Dulu, sepulang kerja, Raka selalu pulang dengan senyum di wajahnya, mencium kening Lita sebelum melemparkan tubuhnya ke sofa, mengeluh tentang bosnya yang perfeksionis. Sekarang, pulangnya semakin malam, sesekali tanpa kabar, dan ketika ada di rumah, dia lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Lita mencoba menepis prasangka yang mulai merayap di hatinya. Mungkin dia hanya sibuk, mungkin tekanan kerjaan sedang tinggi. Namun, alasan itu semakin sulit ia yakini ketika suatu malam, tanpa sengaja, ia melihat sebuah notifikasi di ponsel Raka saat lelaki itu sedang di kamar mandi. Sayang, aku kangen. Dada Lita mencelos. Matanya menatap layar ponsel itu tanpa berkedip. Jarinya hampir menyentuh layar, ingin membaca lebih banyak, tapi suara air dari kamar mandi tiba-tiba berhenti. Dengan cepat, ia meletakkan kembali ponsel itu ke tempat semula dan bergegas kembali ke ranjang, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat Raka keluar dengan rambut basah dan handuk di leher, Lita menahan napas,
berusaha bersikap biasa. "Siapa yang memanggilmu sayang?" Ingin rasanya ia bertanya langsung, ingin mendengar penjelasan dari mulut Raka sendiri. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa mengamati, mencari petunjuk dari ekspresi suaminya. Raka tampak santai, bahkan sempat tersenyum kecil padanya sebelum kembali mengambil ponselnya, membuka kunci layar dengan cepat, dan mengetik sesuatu. Sejak saat itu, ada sesuatu di dalam diri Lita yang retak. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka, setiap nada suaranya saat berbicara di telepon, setiap senyum samar yang muncul ketika ia membaca pesan di ponselnya. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sampai akhirnya, suatu malam, semuanya terbuka. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Lita duduk di ruang tamu, berpura-pura sibuk menonton televisi, meski pikirannya sudah jauh dari layar yang menampilkan drama yang bahkan ia tak tahu jalan ceritanya. Begitu pintu terbuka, aroma parfum yang asing menyusup ke hidungnya. Bukan parfum Raka. Bukan pula aroma khas dari kantornya. Ini aroma yang lebih lembut, lebih feminin. Lita menelan ludah, mengamati Raka yang tampak sedikit gelisah saat melihatnya masih terjaga. "Kok belum tidur?" Raka melemparkan tas kerjanya ke sofa, membuka kancing kemejanya yang paling atas, lalu berjalan menuju dapur, mengambil segelas air. "Aku nungguin kamu." Suara Lita terdengar tenang, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang. Raka mengangguk kecil, meneguk airnya dengan cepat, lalu kembali ke sofa. Ia tidak langsung duduk di sebelah Lita, melainkan memilih untuk bersandar pada sandaran tangan sofa, menjaga sedikit jarak. "Kerjaan banyak banget ya? Sampai sering pulang larut?" tanya Lita akhirnya. Raka menghela napas. "Iya, lagi banyak proyek baru," jawabnya, seperti biasa. Jawaban itu seharusnya cukup. Tapi malam ini, Lita tidak ingin membiarkan alasan itu menutupi sesuatu yang ia rasakan. "Tapi tadi sore aku ke kantormu, Mas," ucapnya pelan. Raka membeku sesaat. "Apa?" "Aku ke kantormu. Katanya kamu pulang lebih awal hari ini." Lita memperhatikan wajah Raka, melihat bagaimana ekspresinya berubah sekejap, seperti orang yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. Tadi aku mampir ke tempat teman," jawabnya cepat, tapi nadanya terdengar tidak alami. Lita tersenyum miris. Ia menundukkan kepala, menatap tangannya sendiri. "Teman perempuan." Raka terdiam. Itu saja sudah cukup untuk Lita. Ia tidak perlu lagi mendengar jawaban lain. Hatinya mencelos, tubuhnya terasa lemas. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini bukan lagi hanya dugaan. Lelaki yang selama ini ia percayai, yang ia cintai, telah mengkhianatinya. Lita tidak menangis malam itu. Ia hanya diam, membiarkan segala emosi berkecamuk dalam dirinya. Raka tidak mencoba menjelaskan apapun lagi. Setelah diam cukup lama, ia hanya berbisik, "Aku capek, kita bahas ini nanti," lalu beranjak ke kamar. Lita tetap di sofa, menatap kosong ke layar televisi yang sejak tadi masih menyala tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia merasa benar-benar sendirian. Lita tetap mempertahankan ekspresinya yang tenang, meskipun hatinya sudah berkecamuk hebat. Wanita yang mengaku sebagai pacar Raka itu masih duduk di dalam mobil, memainkan jari-jarinya di kemudi sambil tersenyum puas. "Aku suka mobil ini," katanya santai. "Raka pasti suka kalau aku pakai mobil mewah seperti ini. Dia bilang aku pantas mendapatkan yang terbaik." Lita menahan tawa dalam hati. Oh, jadi begitu? Raka bukan hanya membual bahwa showroom ini miliknya, tetapi juga memberi janji manis pada wanita lain untuk membelikannya mobil? Sungguh pria yang luar biasa. Kalau begitu, apakah Anda ingin melakukan pemesanan sekarang? Lita bertanya dengan nada profesional. Ia sama sekali tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya terganggu.
Wanita itu menoleh dan tertawa kecil. Santai saja. Aku harus menunggu Raka dulu. Dia bilang akan mengurus semuanya untukku. Lita hampir ingin berdecak. Raka akan mengurus semuanya? Dengan uang siapa? Wanita itu meliriknya dari ujung kepala sampai kaki, lalu bertanya, "Kamu kerja di sini sudah lama?" "Ya," jawab Lita singkat. Wanita itu tampak berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan nada meremehkan, "Pasti menyenangkan ya, bisa kerja di showroom seperti ini? Punya bos kaya yang baik hati? Aku yakin gajimu lumayan, tapi tetap saja, kamu harus kerja keras untuk bertahan." Lita tersenyum tipis. "Saya menikmati pekerjaan saya," jawabnya diplomatis. Wanita itu terkekeh. "Kamu tahu, aku iri dengan wanita-wanita yang bisa punya suami kaya, jadi mereka nggak perlu capek-capek kerja." Lita semakin tertarik mendengar celotehannya. "Oh ya? Ya, contohnya aku." Wanita itu tersenyum bangga. "Aku nggak perlu pusing cari uang, karena Raka bilang dia bisa mencukupi semua kebutuhanku. Dia pengusaha, kan? Jadi aku nggak perlu susah payah seperti kamu." Kali ini, Lita benar-benar ingin tertawa. Begini rupanya wanita yang dipilih Raka? Sombong, naif, dan mudah percaya pada kebohongan. Namun, ia tetap mempertahankan sikapnya. "Saya yakin setiap orang punya jalannya masing-masing," katanya dengan nada datar. Wanita itu tertawa pelan, lalu berdiri dari kursinya. "Ngomong-ngomong, Raka bilang dia sering datang ke sini. Kamu pasti sering lihat dia, kan?" Lita menatapnya dalam diam. Ingin rasanya ia mengatakan, "Tentu saja, aku melihatnya setiap hari. Dia suamiku." Tapi tidak. "Ini belum waktunya. Saya hanya fokus bekerja," jawabnya singkat. Wanita itu menatapnya penuh arti. "Kamu tahu nggak? Aku awalnya pikir showroom ini punya Raka. Tapi setelah lihat kamu yang melayaniku, sepertinya aku salah. Atau, jangan-jangan kamu hanya pegawai kepercayaan Raka?" Lita menatap lurus ke arah wanita itu. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia menahan diri. "Silakan tanyakan langsung pada Raka," jawabnya dengan senyum yang hampir menyiratkan ejekan. Wanita itu mengangguk puas. "Tentu saja. Aku akan menelepon dia sekarang." Lita tetap berdiri dengan ekspresi tenang saat wanita itu mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi Raka. Ponsel Lita, yang ada di dalam sakunya, tiba-tiba bergetar. Dan saat itu, ia tahu, Raka sedang berada dalam masalah besar. Beberapa menit kemudian, wajah wanita itu berubah kesal. "Kenapa dia nggak jawab?" gumamnya. "Padahal tadi pagi dia bilang lagi nggak sibuk." Lita hanya diam, tetapi dalam hatinya, ia merasa puas. Raka pasti sedang kebingungan mencari alasan jika nanti wanita ini bertanya. Wanita itu akhirnya menghela napas, lalu kembali menatap Lita. "Baiklah, aku akan kembali nanti setelah Raka datang." Lita tersenyum tipis. "Tentu, kami akan menunggu kedatangan Anda." Saat wanita itu berjalan keluar showroom dengan langkah angkuh, Lita berdiri di tempatnya, merenung sejenak. Hari ini ia mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Raka selingkuh. Dan lebih dari itu, Raka adalah seorang pembohong besar. Lita tidak akan diam saja. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan seperti ini. Namun, ia juga tidak akan gegabah. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, ia akan memegang kendali penuh. Setelah wanita itu pergi, Lita tetap berdiri di tempatnya, merenung. Hatinya masih bergejolak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan menuju ruangannya di showroom. Di balik pintu kaca besar yang membatasi ruangan manajer, ia duduk dan menatap layar komputer di hadapannya.
Tangannya mengepal di atas meja. Raka telah berbohong. Dan bukan sekadar kebohongan kecil, tetapi kebohongan besar yang disertai pengkhianatan. Wanita itu, yang bahkan ia belum tahu namanya, datang dengan penuh percaya diri, mengira dirinya adalah kekasih seorang pengusaha sukses. Padahal, showroom ini bukan milik Raka. Mobil-mobil yang dipajang di sini pun bukan hasil kerja kerasnya. Semua ini milik Lita. Dan itu artinya, wanita itu, si pelakor yang begitu sombong tadi, telah tertipu mentah-mentah. Tapi siapa yang lebih bodoh? Wanita itu, atau dirinya sendiri? Lita menutup matanya sejenak. Sejak awal menikah, ia memang tidak pernah terlalu ikut campur dalam urusan pekerjaan Raka. Suaminya itu selalu berdalih sedang mengembangkan bisnis baru dan membangun jaringan. Lita mempercayainya. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh, karena ia tahu, dalam pernikahan, kepercayaan adalah segalanya. Namun sekarang, kepercayaan itu sudah retak. Ponselnya bergetar. Dengan cepat, Lita mengambilnya dan melihat layar. Nama Raka muncul di sana. Matanya menatap tajam. Tanpa ragu, ia mengangkat panggilan itu. Sayang, suara Raka terdengar di seberang. Kamu lagi di showroom. Lita menutup matanya sejenak, menenangkan diri sebelum menjawab. Ya. Ada yang nyari aku nggak? Tanyanya dengan nada santai. Lita tersenyum tipis. Oh, tentu saja ada. Ada. Jawabnya tenang. Seorang wanita. Dia ingin membeli mobil. Sejenak, keheningan di ujung sana. Lalu, Raka tertawa kecil. Oh ya? Siapa? Lita nggak sempat tanya namanya. Tapi dia bilang, Raka yang akan membayar mobilnya. Kali ini, Lita bisa mendengar suara Raka berubah sedikit gugup. Siapa ya? Lita menunggu. Aku lagi di luar. Raka buru-buru berkata. Nanti aku ke showroom. Ya. Jangan kasih mobilnya sebelum aku datang. Lita tersenyum kecil. Tentu saja. Panggilan terputus. Lita meletakkan ponselnya di meja. Jadi begini caranya Raka bermain? Baiklah. Kalau begitu, ia juga akan bermain. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saat Lita mendengar suara mobilnya memasuki garasi, ia sudah siap. Dengan ekspresi netral, ia menunggu di ruang tamu. Tak lama, Raka masuk, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Sayang, panggilnya. Kamu sudah makan? Lita menggeleng. Belum. Lagi nggak lapar. Raka mengangguk santai, lalu duduk di sofa. Aku capek banget hari ini. Banyak kerjaan. Lita menatapnya. Kerjaan apa? Oh, ya ini itu. Raka mengangkat bahu. Meeting sama klien. Urusin proyek baru. Biasa. Kebohongan demi kebohongan keluar begitu saja dari mulutnya, seakan tak ada beban. Lita hanya diam. Ada yang mau kamu omongin? Tanya Raka, menatapnya. Lita tersenyum tipis. Ada. Tentang showroom. Raka sedikit menegang. Kenapa? Tadi ada wanita yang datang. Dia mengaku pacar Raka. Sejenak, ekspresi Raka berubah. Wajahnya sedikit pucat, tapi ia segera menguasai diri. Oh, siapa? Lita menyandarkan tubuhnya di sofa. Kamu yang lebih tahu. Raka tertawa, berusaha santai. Sayang, mungkin itu cuma salah paham. Banyak klien wanita yang akrab sama aku. Lita menatapnya tajam. Jadi, showroom itu milik Raka. Raka terdiam. Ketegangan mulai memenuhi ruangan. Lita menunggu, ingin melihat sejauh apa Raka akan berbohong. Sebenarnya, aku cuma bilang ke dia kalau aku yang urus showroom itu. Raka akhirnya berkata.
Aku nggak bilang itu milikku. Jadi kamu mengaku sebagai pemilik di hadapannya? Lita bertanya, suaranya tetap tenang. Raka menggaruk kepalanya. Ya, semacam itu. Aku cuma mau kelihatan lebih berwibawa. Maksudku, Lita tahu kan, kalau seorang pria itu harus punya citra. Lita menahan napas. Jadi bagi Raka, kebohongan adalah soal citra? Dia bilang kamu janji mau belikan dia mobil, kata Lita lagi. Wajah Raka memucat. Tunggu. Lita menyilangkan tangan. Raka, sebenarnya berapa banyak wanita yang kamu tipu? Aku enggak. Jawab aku. Raka membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Lita mengangguk pelan. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit berdiri, meninggalkan Raka yang masih terpaku di tempatnya. Malam itu, Lita tidur lebih awal. Dan saat ia menutup matanya, satu keputusan sudah ia buat. Ia tidak akan menjadi wanita bodoh yang ditipu lagi. Esok hari, permainan akan berubah. Dan ia yang akan menentukan akhirnya. Pagi itu, Lita bangun dengan perasaan lebih ringan. Bukan karena luka hatinya sudah sembuh, tapi karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia bukan wanita lemah yang akan menangisi pengkhianatan tanpa bertindak. Saat Raka masih tertidur di kamar, Lita sudah berpakaian rapi dan bersiap pergi ke showroom. Ia tidak ingin berbicara dengannya sekarang. Tidak perlu. Semua yang perlu dikatakan akan ia sampaikan nanti, dengan cara yang lebih dramatis. Sesampainya di Prima Auto Gallery, Lita langsung menghubungi salah satu stafnya, Rian, tangan kanannya yang sudah lama bekerja dengannya. Siang ini, siapkan ruangan VIP, katanya tegas. Buat pertemuan dengan tim. Aku juga ingin beberapa rekan bisnis datang. Rian mengernyit bingung. Ada sesuatu, Bu Lita? Lita tersenyum tipis. Ada. Akan ada pertunjukan kecil yang menarik. Rian mengangguk meski masih penasaran. Baik, Bu. Tengah hari, showroom mulai dipenuhi beberapa orang penting yang diundang Lita. Beberapa di antaranya adalah kolega bisnis, beberapa pelanggan tetap, dan beberapa rekan kerja yang sudah lama mengenalnya. Di sisi lain, Lita juga telah menghubungi Raka, memberitahunya bahwa ada pertemuan penting yang harus ia hadiri di showroom. Raka, tanpa curiga sedikit pun, menyetujuinya dan berkata akan segera datang. Lita menunggu dengan tenang. Tak lama, pintu showroom terbuka, dan Raka melangkah masuk. Seperti biasa, ia datang dengan percaya diri, mengenakan jas mahal yang dulu dibelikan Lita untuknya. Tapi kali ini, Lita tidak lagi melihatnya sebagai pria yang pernah ia cintai. Lita melihatnya sebagai seorang penipu. Dan di belakang Raka, seorang wanita juga masuk. Wanita yang kemarin datang, wanita yang mengaku sebagai pacarnya. Oh, ini akan menjadi semakin menarik. Wanita itu menatap ruangan penuh orang dengan bingung. Ia tampak tidak mengerti mengapa ada begitu banyak tamu, tapi tetap berdiri di samping Raka dengan angkuh, seakan ingin menunjukkan kepemilikannya atas pria itu. Raka mendekati Lita dengan senyum kecil. Sayang, ini ada acara apa? Lita berdiri di tengah ruangan, menatapnya tanpa ekspresi. Semua orang di ruangan menoleh ke arah mereka. Acara perkenalan, kata Lita pelan. Raka mengernyit. Perkenalan. Lita tersenyum dingin. Ia menoleh ke arah wanita yang berdiri di samping suaminya. Siapa namamu? Wanita itu menatapnya dengan sinis. Kenapa? Aku pacar Raka. Aku pikir kamu cuma pegawai di sini. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa staf yang mengenal Lita dengan baik saling berpandangan, menahan tawa dan keterkejutan. Sementara itu, wajah Raka langsung berubah pucat. Lita tertawa pelan. Pacar Raka, ya. Ia berjalan mendekati meja utama showroom,
lalu menaruh tangannya di atasnya dengan santai. Aku tidak tahu Raka sudah punya pacar lagi. Karena, seingatku, dia masih suamiku. Sekali lagi, keheningan menyelimuti ruangan. Mata wanita itu membelalak. Apa? Raka tampak panik. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Lita mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Ia menatap langsung ke mata wanita itu. Dan satu hal lagi, aku bukan pegawai showroom ini. Wanita itu tampak bingung. Hah? Lita tersenyum kecil, lalu menatap semua orang di ruangan. Untuk semua yang hadir di sini, aku ingin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Lita, pemilik Prima Auto Gallery. Seketika, wajah wanita itu pucat pasi. Ia menoleh ke Raka dengan mata penuh pertanyaan. Raka, kamu bilang ini showroom milikmu? Raka tampak seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah mencuri. Lita menikmati pemandangan itu. Jadi, lanjutnya, kau datang ke showroomku, menghina aku, dan mengira aku cuma pegawai biasa, padahal showroom ini berdiri atas jerih payahku sendiri. Wanita itu tak bisa menjawab. Lita menatap Raka tajam. Dan kamu, Raka, sudah cukup aku diam selama ini. Aku memberimu kebebasan, aku mempercayaimu. Tapi ternyata, kamu memilih untuk menjadi pria tidak tahu diri yang hidup dari uang istrinya dan malah berselingkuh di belakangnya. Raka mulai panik. Lita, kita bisa bicara baik-baik, kan? Tidak, potong Lita. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku dibodohi. Aku sudah cukup bersabar. Lalu, dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah amplop putih. Apa ini? Tanya Raka dengan suara bergetar. Lita melemparkannya ke meja. Surat cerai. Semua orang di ruangan menahan napas. Aku ingin kita bercerai, Raka, kata Lita, suaranya tenang tapi tegas. Aku tidak butuh suami yang hanya menjadi beban dan mempermalukanku. Raka tampak semakin panik. Lita, jangan begini. Aku masih mencintaimu. Lita tertawa kecil. Cinta? Setelah semua yang kau lakukan? Raka melirik ke sekeliling, menyadari bahwa semua mata sedang menatapnya. Ia mencoba mengambil kendali situasi. Lita, aku janji aku akan berubah. Aku bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu, potong Lita lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Lalu, ia menoleh ke arah stafnya. Rian, pastikan Raka tidak pernah bisa mengakses aset perusahaan lagi. Mulai hari ini, dia bukan siapa-siapa di sini. Rian mengangguk cepat. Baik, Bu. Raka tampak benar-benar putus asa sekarang. Lita, tolong, kita bisa membicarakan ini secara pribadi. Terlambat, Raka, jawab Lita. Selama ini, aku diam dan membiarkanmu bertingkah seperti pria sukses. Padahal semua ini bukan hasil kerja kerasmu. Tapi sekarang, aku mengambil kembali semuanya. Aku bukan istri bodoh yang bisa kau tipu terus. Raka berdiri dengan lemas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Sementara itu, wanita di sampingnya tampak semakin bingung, sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam situasi yang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Lita menatap keduanya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Dan saat ia melangkah keluar dari showroomnya, ia merasa seolah baru saja melepaskan beban besar dari pundaknya. Lita melangkah keluar dari showroom dengan langkah ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Perceraian bukan sekadar soal menandatangani selembar kertas, melainkan tentang melepaskan seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Dan meski ia telah mempermalukan Raka di depan semua orang, ia sadar bahwa pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja,
Begitu ia sampai di rumah, Raka sudah menunggunya di teras dengan wajah kusut dan mata yang penuh dengan kemarahan yang ia coba tahan. "Lita, kita harus bicara," katanya tegas. Lita menghela napas. Ia ingin sekali menghindari percakapan ini, tapi ia juga tahu bahwa cepat atau lambat, mereka harus menyelesaikan semuanya. "Masuklah," katanya dingin. Mereka masuk ke dalam rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, tapi kini terasa dingin dan hampa. Raka menutup pintu di belakangnya dan langsung berbalik menatap Lita dengan mata tajam. "Apa maksudmu tadi, mempermalukanku di depan semua orang?" Lita tertawa kecil, lalu menatapnya dengan sinis. "Aku? Mempermalukanmu? Tidak, Raka. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau mengkhianatiku, lalu membual di depan selingkuhanmu seolah kau pemilik showroom itu. Aku hanya mengungkapkan kebenaran." Raka mengepalkan tangannya. "Lita, aku sudah minta maaf. Kita bisa membicarakan ini dengan baik-baik, tanpa harus membuat keributan seperti tadi." Lita melipat tangan di depan dada. "Baik-baik? Kau ingin membicarakan dengan baik-baik setelah kau mengkhianatiku selama ini? Setelah aku membiayai hidupmu, setelah aku percaya padamu, dan kau malah menghancurkan semuanya." Suara Lita bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dan kekecewaan yang ia tahan selama ini mulai memuncak. Raka menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Lita, aku memang salah. Tapi aku juga laki-laki. Harga diriku jatuh saat semua orang tahu aku hanya bergantung padamu. Itu sebabnya kau mencari perempuan lain untuk mengangkat egomu," potong Lita tajam. Raka terdiam. Lita tersenyum sinis. "Lucu sekali. Kalau kau merasa harga dirimu jatuh karena hidup dari uangku, kenapa kau tidak mencoba bekerja lebih keras? Kenapa kau tidak membangun sesuatu sendiri?" "Kau tahu jawabannya, Raka? Karena kau malas. Kau ingin hidup enak tanpa usaha. Dan sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menumpang hidup dariku lagi." Raka menatapnya dengan marah. "Jadi kau ingin meninggalkanku begitu saja?" "Seharusnya aku sudah melakukannya sejak lama," jawab Lita tanpa ragu. Raka menatapnya lama, seakan mencoba mencari celah untuk membujuknya. Namun, kali ini Lita tidak akan goyah. Ia sudah cukup bertahan dalam kebodohan. "Aku akan menandatangani surat cerai itu," kata Lita akhirnya. "Tapi aku ingin kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Rumah ini milikku. Kau tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini." Wajah Raka memucat. "Lita, kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku suamimu." Lita menatapnya tajam. "Tidak lama lagi. Dan bahkan kalaupun kita masih menikah sekarang, aku tetap berhak mengusirmu setelah semua yang kau lakukan." Raka mengepalkan tangannya, lalu menghembuskan napas kasar. "Aku tidak akan pergi dari rumah ini." Lita tertawa sinis. "Kita lihat saja nanti." Ia berbalik, berjalan ke kamar, dan mengunci pintu di belakangnya. Ia tahu ini belum selesai. Raka bukan tipe pria yang akan menyerah begitu saja. Tapi Lita tidak takut lagi. Hari itu akhirnya tiba. Di ruang sidang yang dingin dan formal, Lita duduk dengan tenang di kursinya. Sementara di sisi lain ruangan, Raka tampak gelisah, sesekali melirik ke arah Lita dengan tatapan penuh ketegangan. Ia mengenakan kemeja biru tua yang terlihat kusut, seolah ia tidak tidur nyenyak sejak beberapa hari terakhir. Sidang perceraian mereka berlangsung lebih cepat dari yang diduga. Tidak ada perdebatan panjang. Lita sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, memastikan bahwa tidak ada celah bagi Raka untuk mengulur waktu. Ketukan palu hakim menjadi penanda berakhirnya babak kehidupan mereka sebagai suami istri. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai penggugat. Dengan demikian,
Pernikahan antara saudari Lita dan saudara Raka resmi berakhir, ucap hakim dengan suara datarnya. Lita menghela napas panjang, merasa lega sekaligus hampa di saat yang bersamaan. Sementara itu, Raka masih terdiam. Ia seolah belum bisa menerima kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang selama ini menopang hidupnya, rumah mewah yang ia tinggali tanpa usaha, dan status yang selama ini ia banggakan di depan orang-orang. Begitu sidang usai, Lita berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan keluar tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia tidak ingin memberikan Raka kesempatan untuk berbicara lagi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun, begitu ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, suara Raka memanggilnya. "Lita, tunggu." Lita menghentikan langkahnya, tetapi tidak berbalik. "Apalagi?" tanyanya dingin. Raka berlari kecil menyusulnya, napasnya sedikit tersengal. "Apa tidak ada sedikit pun rasa sayang yang tersisa? Kita sudah bersama selama ini. Lita, aku tahu aku salah, tapi apakah tidak ada kesempatan kedua?" Lita mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh ketegasan. "Kesempatan kedua." Ia tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Raka, aku memberimu kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat selama ini. Aku membela dan bertahan ketika semua orang mengatakan aku bodoh karena menikah denganmu. Aku berharap kau akan berubah, berharap kau akan membuktikan bahwa mereka salah. Tapi pada akhirnya, yang mereka katakan benar. Kau hanya memanfaatkan aku." Raka terdiam. Lita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kau pikir aku tidak terluka? Kau pikir aku tidak marah? Aku mencintaimu, Raka. Aku pernah mencintaimu. Tapi rasa cinta itu sudah habis. Habis karena kau sendiri yang mengkhianatinya." Mata Raka terlihat memerah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. "Mulai sekarang, aku ingin hidup tenang," lanjut Lita. "Jangan pernah cari aku lagi." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi. Raka hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, perlahan menghilang di antara keramaian. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Sudah 3 bulan sejak perceraian mereka resmi diputuskan. Lita kini menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan batin akibat kebohongan dan pengkhianatan. Tidak ada lagi air mata yang terbuang percuma untuk seseorang yang tidak menghargainya. Di showroom Prima Auto Gallery, tempat yang sudah ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri, Lita semakin fokus mengembangkan bisnisnya. Penjualan terus meningkat, dan namanya semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses di bidang otomotif. Hari-harinya kini lebih produktif. Jika dulu waktunya lebih banyak habis untuk mengurusi Raka, kini ia bisa melakukan banyak hal tanpa harus memikirkan seseorang yang hanya menjadi beban. Ia bisa bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, menghadiri seminar, bahkan menikmati waktu santai di kafe tanpa harus merasa bersalah meninggalkan rumah. Malam-malamnya pun terasa lebih damai. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi rasa curiga setiap kali Raka pulang larut malam dengan alasan yang dibuat-buat. Namun, meskipun ia sudah melangkah maju, bukan berarti hidupnya tanpa hambatan. Ada kalanya, ia masih merasa kosong. Setelah bertahun-tahun terbiasa hidup berumah tangga, kini ia harus beradaptasi dengan kesendiriannya. Tapi ia tahu, ini adalah harga dari kebebasan yang sudah lama ia dambakan. Lita menatap keluar jendela ruang kantornya. Langit sore berwarna jingga keemasan, memberikan rasa hangat di hatinya. Ia tersenyum. Ia akan baik-baik saja. Kehidupan Raka setelah perceraian. Berbeda dengan Lita yang semakin berkembang, hidup Raka justru semakin terpuruk. Sejak perceraian mereka, ia tidak lagi memiliki tempat tinggal yang nyaman.
Rumah yang dulu mereka tinggali adalah milik Lita, dan ia harus pergi dari sana tanpa membawa apa-apa selain pakaian di koper kecilnya. Ia kini tinggal di sebuah apartemen kecil, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Hidupnya yang dulu penuh dengan fasilitas serba ada kini berubah drastis. Sementara itu, wanita yang dulu ia jadikan selingkuhan, ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Awalnya, ia berpikir bahwa wanita itu akan menjadi pelariannya, seseorang yang bisa menggantikan posisi Lita dalam hidupnya. Namun kenyataannya, wanita itu tidak lebih dari seseorang yang hanya tertarik pada kemewahan. Begitu tahu bahwa Raka sudah tidak lagi memiliki kehidupan yang sama seperti dulu, wanita itu pergi meninggalkannya tanpa ragu. Raka mulai kehilangan segalanya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi sulit baginya untuk menemukan sesuatu yang sebanding dengan gaya hidupnya dulu. Ia tidak terbiasa bekerja keras. Selama ini, ia hidup dengan mengandalkan Lita, menikmati hasil dari kerja keras istrinya tanpa pernah benar-benar berusaha untuk dirinya sendiri. Kini, ia baru merasakan bagaimana rasanya berjuang sendirian. Malam-malamnya terasa panjang dan sepi. Tidak ada lagi rumah nyaman yang menyambutnya. Tidak ada lagi seseorang yang peduli apakah ia sudah makan atau belum. Tidak ada lagi suara lembut yang menanyakan bagaimana harinya. Ia baru sadar betapa berharganya Lita dalam hidupnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Suatu hari, Raka berdiri di depan showroom Prima Auto Gallery, menatap gedung megah itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin masuk, ingin bertemu Lita, ingin meminta maaf. Tapi apa gunanya? Lita sudah melangkah maju, dan ia hanya bisa menyesali semua kesalahannya dari kejauhan. Ita semakin menikmati hidupnya setelah berpisah dari Raka. Bukan karena ia bahagia atas perpisahan itu, tetapi karena ia akhirnya bisa bernapas lega, tanpa harus terus-terusan memikirkan seseorang yang tidak menghargainya. Di showroom Prima Auto Gallery, ia kini lebih sering turun langsung, mengawasi operasional dan memastikan bisnisnya berjalan lancar. Banyak klien yang mengagumi kepiawaiannya dalam dunia otomotif, terlebih karena ia seorang wanita yang mampu sukses di bidang yang didominasi oleh pria. Namun, ada satu hal yang ia sadari sejak bercerai. Ia harus belajar membuka hatinya lagi. Meski ia sudah terbebas dari bayang-bayang Raka, ada dinding tinggi yang ia bangun di sekeliling hatinya. Setiap kali ada pria yang mencoba mendekatinya, ia tanpa sadar menarik diri. Ia takut dikecewakan lagi. Suatu hari, saat ia sedang berbincang dengan salah satu pelanggan di showroom, seorang pria yang cukup menarik perhatiannya datang. "Bu Lita, ada tamu yang ingin bertemu," kata salah satu karyawannya. Lita menoleh. Seorang pria berusia sekitar awal 30-an berdiri di dekat pintu masuk. Tingginya semampai, dengan raut wajah tegas namun ramah. "Lita?" Pria itu menyapanya dengan nada akrab. Lita terdiam sejenak sebelum akhirnya mengenali wajah itu. Reza. Reza, teman kuliahnya dulu. Mereka sempat dekat, tapi setelah lulus, mereka kehilangan kontak. "Aku lihat namamu di berita bisnis beberapa waktu lalu. Sungguh, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini," ujar Reza sambil tersenyum. Lita tersenyum kecil. "Aku juga tidak menyangka." Percakapan mereka mengalir begitu saja. Tidak ada canggung, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Sejak pertemuan itu, Reza sering datang ke showroom, entah untuk sekadar menyapa atau benar-benar membeli mobil. Lita tidak ingin terlalu berharap, tetapi untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa nyaman berbicara dengan seorang pria. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Seseorang dari masa lalunya masih belum sepenuhnya pergi. Raka menatap apartemen kecilnya dengan mata lelah. Tempat itu begitu sunyi, jauh berbeda dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Lita. Sejak bercerai, kehidupannya benar-benar berubah. Tidak ada lagi fasilitas mewah,
Tidak ada lagi kenyamanan yang dulu ia anggap biasa. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Teman-teman yang dulu sering mengajaknya keluar ternyata hanya ada di saat ia berjaya. Sekarang, mereka bahkan enggan membalas pesannya. Raka mulai menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia telah menyia-nyiakan wanita terbaik dalam hidupnya demi seseorang yang bahkan tidak peduli padanya. Ia sering datang ke showroom Prima Auto Gallery hanya untuk melihat Lita dari kejauhan. Ia tahu, Lita tidak akan mau menemuinya, tapi melihatnya saja sudah cukup. Namun, hari itu, sesuatu yang membuat hatinya remuk terjadi. Ia melihat seorang pria mendatangi Lita. Mereka berbicara dan tertawa bersama. Raka mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi satu hal yang ia sadari, Lita sedang membuka hatinya untuk orang lain. Dan itu membuatnya sadar bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Tapi, apakah ia akan diam saja? Tidak. Ia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk berbicara dengan Lita. Ia hanya tidak tahu, apakah Lita masih ingin mendengarnya atau tidak. Raka menghela napas panjang, menatap kosong ke layar ponselnya. Di layar itu ada pesan-pesan dari seorang wanita. Arini, wanita yang pernah dengan bangga mengaku sebagai pacarnya di depan Lita. Wanita yang dulu ia pikir bisa menggantikan posisi Lita di hatinya. Tetapi kenyataannya, semenjak perceraiannya dengan Lita, hubungannya dengan Arini tak berjalan seperti yang ia harapkan. Awalnya, Arini masih tampak mesra dan perhatian, tapi semakin hari, sikapnya mulai berubah. Raka pertama kali menyadarinya ketika mereka makan malam di sebuah restoran. "Raka, kamu bayar dulu ya. Aku lupa bawa dompet," kata Arini enteng sambil sibuk memainkan ponselnya. Raka mengernyit. "Lupa bawa dompet? Bukannya tadi di mobil kamu sempat ambil sesuatu dari tasmu?" Arini mengangkat bahu. "Oh, mungkin ada, tapi kamu kan bisa bayar dulu. Masa segitu aja perhitungan sih?" Raka mulai merasa ada yang aneh. Sebelum bercerai dengan Lita, Arini selalu tampak mandiri dan elegan. Tapi setelah mereka bersama, ia mulai menyadari bahwa Arini hanya tertarik pada uangnya. Saat itu Raka masih bisa mentoleransi sikapnya, menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele. Namun, semakin lama, semakin terlihat jelas bahwa Arini bukanlah pasangan yang ia butuhkan. Suatu hari, ketika bisnisnya mulai goyah akibat skandal perceraiannya, ia mencoba berbicara dengan Arini. "Aku mungkin harus sedikit menghemat pengeluaran. Kondisiku sekarang tidak sebaik dulu," kata Raka saat mereka duduk di kafe langganan Arini. Reaksi Arini langsung membuat hatinya mencelos. "Apa maksudnya? Jadi, kamu gak bisa lagi mentraktirku makan di restoran mahal?" Raka terdiam. "Aku tidak bilang begitu, tapi..." "Tapi apa? Aku kira kamu pria yang mapan, Raka. Aku gak terbiasa pacaran dengan pria yang kesulitan keuangan," potong Arini dengan nada jijik. Saat itu, Raka sadar, Arini tidak mencintainya. Ia hanya tertarik pada kenyamanan yang bisa Raka berikan. Namun, meskipun Raka menyadari itu, harga dirinya masih menahannya untuk segera meninggalkan Arini. Ia tidak mau terlihat kalah, tidak mau mengakui bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Tetapi semakin lama, semakin jelas bahwa Arini hanya akan bersamanya selama ia memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Dan hari itu, pukulan terakhir pun datang. Arini mengiriminya pesan singkat. "Raka, aku rasa hubungan kita nggak bisa diteruskan. Aku butuh seseorang yang bisa menjamin masa depanku. Dan maaf, itu bukan kamu." Pesan itu hanya satu kalimat, tapi terasa seperti belati yang menusuk tepat ke dadanya. Raka tidak membalas. Ia hanya tertawa miris. Arini adalah wanita yang dulu ia pilih, wanita yang dulu ia banggakan di depan Lita. Dan sekarang, wanita itu membuangnya seperti sampah.
Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada Arini. Tidak ada Lita. Dan lebih buruk lagi, ia tidak punya dirinya sendiri. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar sendirian. Lita duduk di ruang kantornya, menatap laporan keuangan showroom dengan senyum puas. Prima Auto Gallery berkembang dengan pesat. Penjualan meningkat, dan semakin banyak pelanggan yang percaya pada showroomnya. Setelah perceraian dengan Raka, ia benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk bisnis ini. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya semangat baru untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa pria yang mengkhianatinya. Namun, meski sibuk dengan bisnisnya, ada satu hal yang perlahan-lahan mulai berubah dalam hidupnya. Seorang pria. Suatu sore, ketika Lita tengah mengecek stok mobil di showroom, seorang pelanggan datang. Pria itu tinggi, berpenampilan rapi, dan mengenakan setelan jas kasual yang membuatnya terlihat berwibawa. "Selamat sore, saya mau lihat koleksi mobil di sini. Bisa dibantu?" Suaranya dalam dan tenang. Lita tersenyum profesional. "Tentu, Pak. Apakah ada tipe mobil tertentu yang sedang Anda cari?" Pria itu mengangguk. "Saya tertarik dengan SUV premium. Tapi saya ingin tahu rekomendasi dari pihak showroom." Lita langsung membawa pria itu ke bagian SUV mewah yang tersedia. Sambil menjelaskan fitur-fitur mobil, ia sesekali memperhatikan ekspresi pria itu. Ia terlihat serius, tapi juga santai, seolah menikmati proses pemilihannya. Setelah beberapa saat berbincang, pria itu tersenyum kecil. "Anda sangat menguasai bidang ini. Jarang saya menemukan pemilik showroom yang begitu detail menjelaskan keunggulan mobil seperti ini." Lita mengangkat alisnya. "Anda tahu saya pemiliknya?" Pria itu tertawa pelan. "Tentu saja. Nama Lita sudah cukup terkenal di dunia bisnis otomotif. Saya Rendra. Kebetulan saya juga memiliki bisnis di bidang transportasi." Lita terkejut sesaat, tapi tetap mempertahankan sikap profesionalnya. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Rendra. Semoga showroom kami bisa memenuhi kebutuhan Anda." Rendra menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada lebih santai, "Bolehkah kita berbicara di tempat yang lebih nyaman? Saya ingin tahu lebih banyak tentang Prima Auto Gallery, dan mungkin sedikit tentang pemiliknya." Ada sesuatu dalam cara Rendra berbicara yang membuat Lita sedikit gugup. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini. Tapi ia tetap menjaga ekspresinya tetap tenang. "Baik, kita bisa lanjut di ruang meeting. Silakan ikut saya." Percakapan mereka hari itu berjalan lancar. Rendra bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga pria yang memiliki visi jelas. Ia tertarik dengan dunia otomotif dan mengagumi bagaimana Lita bisa membangun bisnisnya sendiri setelah perceraiannya. Sejak pertemuan itu, Rendra sering datang ke showroom, entah untuk membahas bisnis atau sekadar mengobrol. Hubungan mereka berkembang secara alami, tanpa terburu-buru. Lita merasa nyaman bersamanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan bahwa hatinya mulai terbuka kembali. Namun, bayang-bayang masa lalunya masih menghantui. Suatu hari, ketika mereka sedang berbincang santai di kafe dekat showroom, Rendra menatapnya dengan serius. "Lita, aku tahu kamu wanita yang kuat dan mandiri. Tapi aku juga tahu bahwa ada luka di masa lalu yang masih kamu simpan. Aku tidak akan memaksa, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, jika suatu saat kamu siap berbagi." Lita terdiam. Kata-kata Rendra menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Selama ini, ia selalu berusaha terlihat tegar, selalu ingin membuktikan bahwa ia baik-baik saja. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, ia ingin mencoba mempercayai seseorang lagi. Dan mungkin, kali ini, ia tidak akan salah memilih. Malam itu, Lita duduk di balkon apartemennya, menyesap teh hangat sambil menatap gemerlap lampu kota.
Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di dalam hatinya, ia merasa tenang. Sesuatu yang jarang ia rasakan sejak perceraiannya dengan Raka. Tapi, apakah ia benar-benar sudah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu? Sejak pertemuannya dengan Rendra, hidupnya memang terasa lebih ringan. Pria itu tidak pernah memaksa, selalu hadir dengan cara yang sederhana, tanpa menuntut atau menekan. Tapi justru itulah yang membuat Lita semakin bertanya-tanya. Benarkah ia sudah siap membuka hatinya lagi? Pikirannya terus melayang hingga ponselnya bergetar. Raka. Nama itu muncul di layar. Untuk sesaat, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena rindu, tapi lebih kepada rasa waspada. Sudah berbulan-bulan sejak mereka resmi bercerai, dan ini pertama kalinya Raka menghubunginya lagi. Lita menarik napas dalam, lalu mengangkat telepon itu. Halo. Lita. Suara Raka terdengar serak. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Lita sedikit mengernyit. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku butuh bicara denganmu. Lita terdiam sejenak. Aku rasa tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Raka. Kita sudah berpisah. Aku tahu. Suara Raka melemah, terdengar seperti seseorang yang sedang menahan beban berat. Tapi aku butuh bantuanmu. Lita, tolong, temui aku sekali ini saja. Keesokan harinya, Lita berdiri di depan sebuah kafe kecil di sudut kota. Ia tidak tahu kenapa ia memutuskan untuk datang, tapi ada bagian dalam dirinya yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia masuk, ia langsung melihat Raka duduk di sudut ruangan. Berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu di ruang sidang, pria itu terlihat berantakan. Wajahnya kuyup, kantung matanya terlihat jelas, dan jari-jarinya menggenggam cangkir kopi dengan gemetar. Lita mendekat dengan hati-hati. Apa yang terjadi padamu? Raka mengangkat wajahnya, menatap Lita dengan mata yang penuh penyesalan. Aku salah, Lita. Lita hanya mengangkat alis, tidak ingin terpengaruh dengan ekspresi pria itu. Raka menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Wanita itu, dia hanya memanfaatkan aku. Setelah aku bercerai denganmu, dia mulai menunjukkan warna aslinya. Dia hanya ingin uangku, dan ketika keuanganku mulai goyah, dia meninggalkanku tanpa sedikit pun rasa peduli. Lita tidak terkejut. Bahkan sejak awal, ia sudah bisa menebak bahwa wanita itu bukan seseorang yang tulus mencintai Raka. Tapi mendengar langsung dari mulutnya, tetap saja ada perasaan aneh yang timbul di hatinya. Bukan rasa kasihan, tapi lebih kepada rasa lega karena ia telah keluar dari hubungan itu sebelum semuanya semakin buruk. Jadi, apa yang kau harapkan dariku? Tanya Lita, suaranya tetap dingin. Raka menatapnya dengan mata yang dipenuhi kepedihan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali padamu, Lita. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Lita menatap pria di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku ingin kita kembali bersama, ulang Raka dengan suara lebih pelan. Aku menyesal, Lita. Aku sadar bahwa aku telah menyia-nyiakanmu. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku, dan aku bodoh karena menyadarinya terlambat. Lita tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. Ada perasaan getir dalam tawanya. Kau pikir semudah itu? Suaranya terdengar tajam, menusuk langsung ke dada Raka. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku akan menerimamu kembali? Lita, tolong. Lita menggeleng. Tidak, Raka. Aku sudah selesai denganmu. Aku sudah terlalu lama menangis dan tersakiti karena kebodohanmu. Aku telah membangun hidupku kembali, dan aku tidak akan menghancurkannya hanya karena seseorang yang datang dengan penyesalan terlambat. Raka menundukkan kepalanya, bahunya bergetar pelan.
Ia tampak benar-benar hancur. Tapi Lita tidak lagi memiliki simpati untuknya. Ia bangkit dari kursinya, merapikan tasnya, lalu menatap Raka untuk terakhir kalinya. Aku harap kau belajar dari kesalahanmu. Tapi aku bukan seseorang yang bisa kau jadikan tempat kembali setelah kau jatuh. Selamat tinggal, Raka. Dan dengan langkah tegap, Lita meninggalkan kafe itu, meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Di tempat lain, Rendra tengah menunggu di depan showroom dengan sebuah buket bunga di tangannya. Ketika Lita tiba, pria itu tersenyum hangat. Aku tidak tahu apakah kau suka bunga, tapi aku hanya ingin memberimu sesuatu untuk menghiasi hari ini. Lita terdiam sejenak sebelum tersenyum. Terima kasih, Rendra. Aku rasa ini memang hari yang indah. Tanpa perlu menjelaskan apapun, Rendra sepertinya mengerti bahwa Lita baru saja menutup sebuah bab dalam hidupnya. Dan kali ini, ia siap untuk membuka lembaran baru. Malam itu, Lita berdiri di depan jendela showroom miliknya, menatap keluar ke jalanan kota yang ramai. Tangannya masih memegang cangkir teh hangat yang aromanya menguar lembut, menenangkan pikirannya yang sejak tadi dipenuhi berbagai pemikiran. Ia masih mengingat pertemuan terakhirnya dengan Raka. Bagaimana pria itu duduk di depannya dengan wajah penuh penyesalan, meminta kesempatan kedua yang tak mungkin ia berikan. Dan di saat yang sama, ada Rendra. Pria yang perlahan mulai mengisi hidupnya dengan kehangatan yang berbeda. Lita. Lita menoleh, menemukan sosok Rendra berdiri di ambang pintu dengan senyum khasnya. Ia mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, tampak santai tapi tetap berkarisma. Kau melamun lagi, ucap Rendra sambil berjalan mendekat. Sesuatu mengganggumu? Lita menggeleng pelan, lalu tersenyum. Bukan apa-apa. Aku hanya berpikir, betapa jauhnya aku telah melangkah. Rendra menatapnya dengan sorot mata penuh perhatian. Dan aku harap kau akan terus melangkah ke depan. Lita mengangguk, menyadari bahwa kini ia benar-benar siap. Siap untuk membangun hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Siap untuk membuka hati pada seseorang yang tulus menyayanginya. Dan Rendra, ia tahu, adalah seseorang yang tak akan mengulangi kesalahan yang pernah Raka lakukan. Di sisi lain kota, Raka duduk sendirian di sebuah kamar hotel murah. Botol-botol minuman kosong berserakan di lantai, dan matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Ia kehilangan segalanya. Wanita yang dulu ia pikir mencintainya telah meninggalkannya begitu saja. Bisnisnya perlahan merosot karena kebodohannya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan dari segalanya, ia kehilangan Lita, seseorang yang dulu selalu ada untuknya tanpa syarat. Tapi sekarang, Lita sudah pergi. Dan ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah semuanya. Air matanya jatuh, menandai penyesalan yang datang terlalu terlambat. Sementara itu, di showroom miliknya, Lita menggenggam tangan Rendra. Ia tahu, masa lalunya akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia juga tahu, ia tak boleh terus-menerus terperangkap dalam luka lama. Kini, ia memilih untuk melangkah maju. Dan kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Lita menatap bayangan dirinya di cermin besar yang terpajang di ruang kerja showroom. Wajahnya terlihat lebih segar. Matanya tak lagi menyimpan kesedihan seperti dulu. Ia mengenakan gaun berwarna pastel, sederhana tapi elegan. Rambutnya ditata rapi, dan bibirnya melengkung dalam senyum kecil. Hari ini bukan hari istimewa, tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin karena akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata, ia benar-benar menemukan kebahagiaan. Sudah hampir setahun sejak ia menutup lembaran hidupnya dengan Raka. Sejak saat itu, ia fokus membangun showroom, memperbaiki hidupnya, dan secara perlahan membuka hatinya untuk seseorang yang selama ini ada di sisinya, Rendra.
Rendra datang sore itu dengan membawa 2 gelas kopi dari kafe favorit mereka. Lita tersenyum ketika pria itu menyerahkan segelas padanya. "Bagaimana harimu?" tanya Rendra sambil duduk di seberang meja. "Cukup baik. Aku baru saja menyetujui kerjasama dengan dealer baru," jawab Lita sambil menyeruput kopi. Rendra tersenyum bangga. "Aku tahu kau bisa." Lita menatap pria di depannya, menyadari betapa beruntungnya ia memiliki seseorang seperti Rendra. Ia bukan hanya pasangan bisnis yang baik, tapi juga seseorang yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Dan yang lebih penting, ia tak pernah membuat Lita merasa harus berjuang sendirian. "Rendra, apa kau pernah merasa takut?" Rendra mengangkat alisnya. "Takut akan apa?" "Takut memulai sesuatu yang baru," jawab Lita pelan. Rendra menatapnya dalam, lalu mengulurkan tangan, menggenggam jemari Lita dengan hangat. "Aku juga pernah takut, Lita. Tapi aku lebih takut jika melewatkan kesempatan untuk bahagia," katanya lembut. Lita terdiam. Ia tahu, Rendra sedang berbicara tentang mereka. Tentang kemungkinan masa depan yang bisa mereka jalani bersama. Dan Lita akhirnya menyadari, ia siap. Siap untuk benar-benar meninggalkan masa lalu. Siap untuk menerima kebahagiaan baru. Ia tersenyum, lalu menggenggam tangan Rendra lebih erat. "Terima kasih telah menungguku." Di tempat lain, jauh dari kebahagiaan yang kini dirasakan Lita, Raka terduduk di depan sebuah warung kecil. Penampilannya jauh berbeda dari pria yang dulu selalu terlihat rapi dan penuh percaya diri. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Bisnisnya telah benar-benar jatuh. Wanita yang dulu ia tinggalkan Lita demi dirinya telah pergi, menghilang tanpa jejak setelah menguras uang yang tersisa. Ia mencoba bangkit, tapi semuanya terasa berat. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa Lita telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Raka menyesal. Tapi penyesalan tak pernah bisa mengubah masa lalu. Hari itu, Lita dan Rendra berjalan berdampingan di taman kota. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan di hati mereka. Lita menatap ke depan dengan mata yang berbinar. Hidupnya tak sempurna. Ada luka, ada kehilangan, ada masa-masa sulit. Tapi kini, ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia bisa tersenyum tanpa beban, mencintai tanpa ragu, dan melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Kisah Lita mengajarkan kita bahwa tidak semua perpisahan adalah akhir dari segalanya. Terkadang, melepaskan seseorang yang tidak menghargai kita adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Luka dan pengkhianatan memang menyakitkan, tapi jangan biarkan itu membuatmu takut untuk mencintai lagi. Jadilah seseorang yang berani bangkit, memperjuangkan kebahagiaan sendiri, dan tidak menggantungkan hidup pada orang yang salah. Jangan pernah takut untuk memulai kembali, karena setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Jika saat ini kamu sedang dalam fase terluka, ingatlah bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Percayalah, seseorang yang tepat akan datang di waktu yang tepat, tanpa perlu dipaksa atau dikejar. Hingga saat itu tiba, cintai dirimu lebih dulu dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi pelajaran berharga untuk kalian semua. Jangan pernah berhenti percaya bahwa kebahagiaan itu ada, dan kamu berhak mendapatkannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.